Pemirsa, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo CS hari ini selesai digelar. Sidang menghadirkan 5 orang saksi ahli dan dari persidangan muncul sejumlah fakta baru. Kita langsung terhubung dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Sisil, apa saja fakta baru atau poin-poin penting yang muncul di persidangan hari ini? Ya, Fira, selamat sore. Tadi ada sejumlah keterangan baru yang disampaikan oleh 5 orang saksi, terdiri dari 2 orang saksi ahli di bidang forensik, 2 orang saksi di bidang ahli digital forensik, dan juga 1 orang saksi ahli kriminolog. Dari saksi ahli kriminolog setidaknya ada 3 poin penting yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait dengan kejadian di Duren 3, kriminolog UI ini yang merupakan Muhammad Mustafa menyatakan bahwa kejadian di Duren 3 merupakan pembunuhan berencana. Analisisnya karena pembunuhan tersebut tidak terjadi seketika, melainkan ada jeda waktu yang membuat Ferdi Sambo seharusnya masih sempat berpikir terlebih dahulu, mempertimbangkan terlebih dahulu untuk melakukan penembakan. Masuk dalam kategori pembunuhan berencana juga karena Ferdi Sambo sempat meminta Ricky Rizal untuk melakukan penembakan, kemudian ditolak, dan Ferdi Sambo akhirnya meminta Ricky Rizal untuk melakukan penembakan. Itu masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Selain itu juga disampaikan ada aktor intelektual dalam pembunuhan berencana. Aktor intelektual dalam hal ini adalah mereka yang menyusun skenario, kemudian yang menjadi pemimpin pada saat terjadinya kejadian, dan juga yang mencoba untuk menghapus skenario-skenario tersebut. Dalam hal ini tentu ini terindikasi kepada Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual. Kemudian yang kedua terkait dengan motif pembunuhan ini, tadi disampaikan oleh ahli kriminolog Muhammad Mustafa bahwa dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati di Magelang memang sepenuhnya tidak dapat dikesampingkan begitu saja, namun tetap harus ada bukti, baik itu dari bukti saksi mata yang ada di lokasi maupun dari bukti lainnya termasuk tes DNA ataupun tes lainnya yang menunjukkan bahwa memang terjadi pelecehan seksual. Kemudian yang ketiga bahwa pembunuhan berencana ini terjadi karena adanya relasi kuasa. Hal inilah yang menyebabkan kemudian terlibatnya Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf sebagai bawahan dari Ferdi Sambo yang ikut masuk dalam skenario Ferdi Sambo. Itu dari ahli kriminolog. Kemudian kita melihat keterangan yang disampaikan oleh saksi digital forensik tadi mengatakan bahwa dalam penelitian mereka atau dalam hasil yang mereka lakukan ada ditemukan grup baru yang terbentuk, grup WhatsApp baru yang terbentuk setelah kejadian penembakan. Pada tanggal 11 Juli 2022 diketahui ada grup WhatsApp bernama Duren 3 yang di dalamnya terdapat 5 orang terdakwa termasuk Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Ricky Rizal. Namun untuk Richard Eliezer dimasukkan pada tanggal tersebut jam 5 pagi, namun pada jam 8 pagi dikeluarkan kembali oleh admin dari grup tersebut. Dan diketahui bahwa admin dari grup tersebut adalah Ricky Rizal. Namun tidak diketahui atau tidak dimintai keterangan lebih lanjut mengenai grup WhatsApp tersebut karena tidak masuk dalam BAP yang disampaikan oleh saksi. Sementara itu jika kita melihat keterangan yang disampaikan oleh saksi forensik, baik itu dari Rumah Sakit Bayangkara Polri maupun dari RSCM, mengungkapkan bahwa ada 2 tembakan yang paling mematikan yang terjadi di Duren 3. Yang pertama tembakan yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dari Yosua, dan yang kedua adalah tembakan yang terjadi di dada sebelah kanan. Dan kalau kita melihat dari keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli forensik ini, kalau dari Rumah Sakit Bayangkara menyatakan bahwa ada 7 tembakan ke dalam dan 6 tembakan keluar pada saat kejadian atau pada saat Rumah Sakit Bayangkara menerima jenazah Yosua. Namun dari saksi lainnya yakni ahli forensik dari RSCM yang melakukan otopsi pasca ekshumasi atau pasca dilakukannya penggalian atau pasca dilakukannya otopsi ulang setelah jenazah Yosua dimakamkan, menemukan bahwa ada 6 tembakan ke dalam dan juga 5 tembakan ke dalam dan juga 4 tembakan keluar, maksud kami. Perbedaan yang terjadi antara dokter forensik ini dikarenakan adanya proses ekshumasi, kemudian jenazah Yosua sempat dimakamkan selama 2 minggu sehingga ada faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil dari otopsi tersebut. Namun dipastikan bahwa ada 2 tembakan yang mematikan dan fatal yang terjadi di Duren 3 yakni kepala bagian belakang dan juga di dada sebelah kanan. Vera. Ya, Sisi, lalu apa tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi dan apa agenda sidang esok hari?
Vera, terkait dengan tanggapan dari 5 orang saksi ahli yang dihadirkan pada hari ini dari pihak Kuat Ma'ruf, kemudian dari Ricky Rizal tidak memberikan tanggapan apapun, dari pihak Richard Eliezer juga tidak memberikan tanggapan apapun, namun dari pihak Putri Chandrawati dan juga dari pihak Verdi Sambo lebih menyayangkan kepada keterangan yang disampaikan oleh kriminolog, karena pihak mereka menilai bahwa kriminolog ini hanya melihat keterangan atau membaca keterangan dari satu pihak saja, yakni dari BAP Richard Eliezer, sehingga mereka menilai bahwa keterangan dari kriminolog ini belum berimbang dan berharap agar nantinya keterangan para ahli ini dapat berimbang, artinya tidak hanya melihat dari satu BAP saja namun dari BAP lainnya. Meski demikian, tadi yang cukup menarik sebenarnya adalah munculnya keterangan yang disampaikan oleh saksi digital forensik, Vera. Sedikit penambahan bahwa tadi disampaikan adanya pesan yang dikirimkan oleh Verdi Sambo pada saat Richard Eliezer berada di Makobrimob. Pesan tersebut disampaikan oleh Verdi Sambo yang berisi agar Richard Eliezer melaporkan kepada dirinya jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan jika saat ia berada di Makobrimob, dan Verdi Sambo akan melaporkan kepada Kapolri. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Verdi Sambo kepada Richard Eliezer saat Richard ditahan di Makobrimob. Terkait dengan pesan tersebut, pihak dari Richard Eliezer menyatakan bahwa ini adalah bukti dari doktrinisasi yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Namun dari pihak Verdi Sambo dinyatakan bahwa itu bukanlah doktrinisasi, melainkan bentuk perhatian dari Verdi Sambo kepada Richard Eliezer. Itu sejumlah keterangan-keterangan yang tadi disampaikan selama persidangan, Vera. Untuk besok sidang masih akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 2 orang saksi ahli besok, yakni dari psikolog dan juga saksi ahli pidana, dan lusa juga akan dihadirkan saksi lainnya dari pihak jaksa penuntut umum. Untuk kemudian setelah saksi ahli dari JPU ini dihadirkan, maka pihak dari terdakwa akan dipersilakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang bisa meringankan keempat atau kelima terdakwa ini. Kembali ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Cecilia Sinabari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.